Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahlan Firdaus dari Prodi PJKR R1 semester 4 dengan NIM 2000022 Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana adanya usaha di dalam bidang olahraga yang tentunya tugas kali ini untuk menyelesaikan UAS saya di bidang di MK Kewirausahaan Olahraga yang diampu oleh dosen yang terhormat, yaitu Bapak dosen Andita Febrianto MPD yang terhormat. Nah, langsung saja mungkin kita sudah mengetahui ataupun kita sudah mengenal bagaimana banyaknya usaha di dalam bidang olahraga. Tentunya seperti contohnya adalah membuka toko perlengkapan olahraga, kemudian menjadi konsultan olahraga, kemudian ada juga yang trainer olahraga, membuka bisnis souvenir olahraga, dan juga ada yang namanya sewa lapangan, terus ada membuka nobar dalam setiap adanya pertandingan olahraga gitu ya. Nah, itu menjadikan salah satu banyaknya bisnis, peluang bisnis yang ada di dalam bidang olahraga. Nah, yang saya ambil kali ini usaha yang ada di dalam bidang olahraga yang saya ambil adalah sewa lapangan olahraga. Nah, yang saya fokuskan adalah sewa lapangan olahraga futsal ataupun gor futsal. Nah, yang saya ambil, yang saya akan presentasikan dan kemudian saya jelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan baiknya kita lakukan ke depan. Nah, yang pertama kita harus menentukan ataupun memfokuskan usaha apa yang akan kita jalankan ke depan. Nah, saya sudah memfokuskan bahwasanya yang saya akan jelaskan kali ini adalah sewa lapangan gor futsal ya, yang biasa digemari oleh masyarakat ataupun kalangan remaja, baik dari kalangan anak-anak pun juga sangat menyukainya. Kemudian dari kalangan orang tuanya saja mungkin kita sudah banyak melihat bagaimana antusias mereka untuk melaksanakan ataupun menjalankan olahraga futsal baik di siang hari ataupun di malam hari. Nah, yang pertama saya akan menggunakan strategi ataupun metode POACH ya, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang pertama adanya planning, artinya perencanaan. Harus ada perencanaan sedari awal, sejak dini sebagai langkah dasar menjadi usaha yang sangat baik di bidang olahraga. Adanya planning ini sangat membantu bagi setiap seseorang untuk melakukan kegiatan usaha di dalam bidang apapun. Nah, di sini di dalam olahraga pun harus adanya planning. Nah, planning ini adalah rencana apa nih yang akan kita buat. Kemudian ada yang namanya actuating, yaitu organizing, artinya adanya pengorganisasian. Sebagaimana dalam organizing ini harus ada penanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi di setiap suatu usaha ataupun suatu bidang yang dimana sudah adanya planning, kemudian organizing, sudah adanya rencana, kemudian disusunlah organisasi yang akan berjalan nanti ke depan. Nah, di sini ada baik dari ketua sampai akhir. Nah, di akhir struktural tersebut itu menjadi penanggung jawab tersendiri agar di dalam semua bidang itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga ada yang namanya actuating, yaitu pengarahan ataupun pergerakan. Setelah adanya perencanaan, planning, kemudian adanya organizing, kemudian ada yang namanya penggerakan. Nah, bagaimana nih kita bergerak di bidang ini? Contoh, kita bergerak di bidang olahraga sewa futsal ya, sewa lapangan futsal. Nah, harus ada penggeraknya, harus ada perencanaannya, harus ada pengawasannya, dan juga harus ada organisasinya. Kemudian yang terakhir adanya controlling. Setelah semua berjalan, setelah semua dibuat dari planning, organizing, actuating, kemudian adanya controlling, artinya adanya pengawasan. Nah, bagaimana nih nanti kita menjalankan sewa lapangan gor futsal ini berjalan lebih baik? Bagaimana harus ada controllingnya. Nah, kemudian kita harus menghitung laba dan juga ruginya ya. Bagaimana kita mendirikan usaha sewa lapangan futsal ini, kita harus menentukan tempatnya terlebih dahulu. Tempatnya harus yang strategis. Yang strategis maksudnya gimana? Mudah dilihat orang. Dan juga contoh tempatnya strategis itu adalah di pinggir jalan, kemudian di kota-kota besar, mungkin juga bisa di kota kecil ataupun di
pelosok-pelosok desa, akan tetapi memang harus menarik ataupun bisa terlihat dengan mata kepala kita. Artinya dengan adanya tempat yang strategis, kemungkinan besar setiap manusia ataupun setiap seseorang akan melakukan olahraga tersebut dengan cara yang terlihat terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan sedari awal, kita harus menghitung laba dan ruginya, kemudian juga menarik, artinya target pemasaran. Nah, target pemasarannya untuk di bidang sewa olahraga gor futsal ini adalah yang pertama adalah di kalangan remaja, mungkin yang sangat-sangat antusias besar dalam menjalankan olahraga futsal, yaitu di kalangan olahraga ya, di kalangan remaja, mohon maaf. Nah, di kalangan remaja ini biasanya sangat antusias dalam menjalankan olahraga futsal, karena memang olahraga futsal sangat banyak digemari oleh masyarakat tertentu ataupun masyarakat sebagian besar, mayoritasnya adalah kalangan remaja. Nah, di sini kita harus membuat semenarik mungkin. Yang pertama, tempatnya harus idealis, tempatnya harus fasilitasnya harus terjangkau, fasilitasnya itu harus selalu ada. Contohnya dalam bolanya itu harus mungkin sebanyak mungkin kita harus sudah dipersediakan. Kemudian dari lapangan tempatnya ataupun gornya. Nah, sebagian besar lapangan gor futsal ini yang sekarang memang banyak digemari adalah lapangan yang berbentuk lantainya itu vinil. Nah, sekarang yang rumput itu kan mudah rusak, kemudian tidak bagus juga ketika dipermainkan di dalam suatu olahraga futsal. Nah, kita harus membuat semenarik mungkin ataupun sebagus mungkin dalam bidang olahraga ini. Tempatnya itu gor futsal ini mungkin lantainya kita harus terbuat dari vinil ya. Kemudian cara pemasarannya ya. Cara pemasarannya mungkin sekarang yang menjadi permasalahan adalah untuk harganya, kemudian untuk menyewanya bagaimana. Nah, kita harus lebih cerdas lagi, lebih menarik lagi, lebih beda juga, tampil lebih beda dari yang lainnya, yakni cara menyewanya ataupun membooking ya. Membooking gor futsal itu mungkin dari media informasi ataupun media sosial ya, yang biasa kita membookingnya itu lewat telepon ataupun kita bisa menjumpai ataupun datang langsung ke tempatnya, itu menjadi permasalahan. Nah, saya buat dengan ide yaitu bisa melalui via telepon, kemudian via WhatsApp. Mungkin sekarang memang betapa canggihnya media informasi menjadi usaha kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan caranya memanfaatkan media informasi, mungkin saja bisa di bidang olahraga futsal ini bisa buat membooking ataupun menanyakan harga. Nah, kita harganya yang terjangkau saja, karena memang banyak sekali gor futsal sekarang ini memang yang terlampau harganya tinggi. Nah, bagaimana kita sudah menghitung laba dan ruginya, untung dan ruginya suatu usaha tersebut. Nah, kita buatlah harga sewa gor lapangan futsal ini terjangkau bagi kalangan masyarakat. Nah, kemudian jika memang sudah terbiasa ataupun sudah ada target pemasarannya, sudah menjadi keramaian, sudah mengenal tempatnya, sudah tahu tempatnya di mana gor futsal tersebut, di mana gor futsal yang sangat baik, sangat sempurna, perfect ya. Nah, kemudian setiap orang itu pasti akan ingin tahu informasi di mana letaknya, di mana adanya gor futsal tersebut. Nah, itu akan menjadi penarikan ataupun target pemasaran yang sangat baik. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Artinya di sini sewa lapangan futsal menjadi ide saya ataupun menjadi presentasi saya untuk menjalankan ataupun ada keinginan untuk membuat gor futsal, sewa lapangan futsal ya, karena memang di sini khususnya
banyak sekali memang kalangan masyarakat yang berantusias besar untuk melakukan olahraga futsal baik di siang hari maupun malam hari. Nah, kemudian saya adanya ide terbesar saya, di balik saya juga senang sekali dengan olahraga futsal. Kemudian saya juga ingin membuat peluang bisnis di dalam bidang olahraga. Nah, mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.